Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Ya, semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat ya, tetap bahagia walaupun dalam kondisi pandemi ini. Ya, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Baik, kegiatan hari ini adalah diskusi daring untuk kesekian kalinya dari House of Share. Hari ini adalah ini dia temanya, seperti yang sudah di-share sebelumnya. Maaf, sebelum ini. Ya, keuntungan menyusui dan tips kembali menyusui atau relaksasi. Sini sudah hadir Dr. Adiatmai M. Siregar, SEM Econs, kemudian Mbak Nia Umar, ESOS MKM IBCLC, dan Dr. Revita Bahtiar, SPA MSc. Baik, tanpa berlama-lama, kita mulai ke narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Adiatma. Pak Adi, ya, beliau adalah dosen dan peneliti di CEDS Unpad. Gimana Pak Adiatma? Damang Pak? Alhamdulillah, baik Bu. Ya, baik. Mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Mangga Pak, kami persilakan untuk membawakan presentasinya. Silakan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ini ibu-ibu semua ya? Iya, ini Bapaknya cuma kayaknya saya sendiri. sementara ya. Paling ganteng nih. Baik, Oke. senang sekali bisa berjumpa ya di online ini. Terima kasih juga sudah diundang sebelumnya ya untuk memberikan sebuah paparan yang sebenarnya saya dengan Bu Ninik ini juga udah cukup lama nih Bu ya bekerja sama untuk mencoba mensosialisasikan ini ya impact ekonomi daripada si pembelian ASI ini ya. Jadi perjalanannya udah cukup panjang dari tahun kayaknya mulai dari 2015-an lah waktu itu Oh, ya. ya Sudah lumayan mulai panjang ya sampai Pak ya. sekarang ini ya, dan studinya juga masih lumayan, cuman memang kita merasa masih kurang sih jujur aja Bu ya untuk bahan-bahan terkait dengan impact economic impact daripada si ASI ini gitu ya. Nampaknya untuk meyakinkan orang-orang nih masih masih perlu si analisis economic impact ini gitu ya. Betul, Jadi betul. itu yang sedang kami lakukan sampai sekarang gitu. Mencoba mengumpulkan bahan-bahan ini sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, izin saya share screen nih, Bu. Ya, mangga Pak, silakan Pak. Jadi ini peneliti utama ya daripada kajian kami ini, yang judulnya apakah menyusui mempunyai manfaat ekonomi gitu ya. Nah, sebenarnya tim sekarang nih timnya udah bertambah ya, tapi inilah yang waktu itu tim inti yang mengerjakan analisis ininya, hitungan dan seterusnya ya. Nah, saya akan mulai dari ini latar belakang, tapi saya yakin mungkin ini ibu-ibu udah lebih tahu dari saya mungkin ya masalah ini tentang ASI eksklusif. Menurut data terakhir ya dari IDHS itu sudah mencapai sekitar 50%-an untuk ASI eksklusif. Tapi artinya masih 50-50 ya, masih ada setengah yang belum mendapatkan ASI eksklusif. Nah, emang sih ini sudah sesuai dengan target Global Nutrition Target, tapi nampaknya untuk maintenance dan untuk meningkatkan masih perlu usaha yang cukup panjang ya untuk mencapai hal tersebut. Nah, saya ingin menyampaikan ini dulu ya yang pertama. Jadi hal-hal pendekatan yang kami lakukan waktu itu salah satunya ialah untuk melihat berapa sih biaya daripada tidak menyusui kalau dikaitkan dengan penyakit ya, dan dalam hal ini penyakit yang kami telaah ialah diare dan pernapasan ya. Karena by literatur dua penyakit ini yang paling sering muncul gitu ya di saat ASI ini tidak terberikan dengan baik, maka dua penyakit ini yang biasanya munculnya paling sering ya. Nah, jadi waktu itu kami melakukan studi ya. Studi ini judul besarnya ialah Cost of Not Breastfeeding ya untuk yang bagian ini.
Jadi waktu itu kami menemukan ada sekitar 7 juta ya kasus daripada kedua penyakit ini yang terjadi karena pemberian ASI yang tidak lengkap, ya. Termasuk diantaranya ialah ASI eksklusif dan bahkan ASI yang sampai 2 tahun. Nah, nilainya berapa? Ya, jadi nilai yang kami dapatkan itu adalah rata-rata per kasus itu 200.000 ya per kasusnya, 200.000. Jadi dan total biaya per tahunnya bisa sampai 1,6 triliun, ya 1,6 triliun dan 80%-nya itu dari diare. Ya, jadi diare mendominasi di sini. Nah, cara berpikirnya jadi ibu-ibu ya untuk manfaat ekonominya di sini ialah kalau kita memberikan ASI dengan baik dan dengan lengkap ya sampai 2 tahun itu maka biaya-biaya ini sebagian besar bisa dihindari nih ya. Jadi dengan kata lain 1,6 triliun ini adalah biaya yang sebenarnya sangat mudah dihindari gitu ya in teori ya in teori sangat mudah dihindari kalau si ASI memang diberikan secara lengkap ya. Nah, yang menarik lagi kalau Ibu bisa lihat angka di bawah itu 1,2 triliun dan ada 393 ya miliar itu angka apa? Jadi sebagian besar dari 1,6 triliun ini memang datangnya dari sistem kesehatan, jadi tadi untuk mengobati anak-anak ini ya. Tapi ada juga 400 miliar yang datangnya dari pasiennya dari sisi orang tuanya, ya orang tua yang nganter si anak-anak ini. Jadi karena mereka nganter anak-anak dan sebagainya, mereka nggak bisa kerja si para orang tua ini ya. Karena nggak bisa kerja, akhirnya hilanglah sekian miliar ini, ya per tahun, ya ibu-ibu ya. Jadi angka ini adalah angka per tahun. Nah, kemudian ini angka untuk Indonesia. Waktu itu kami surveinya di tempat-tempat ini dan bisa dilihat angkanya sangat bervariasi ya untuk tiap daerah. Yang paling menarik ialah angka untuk Jawa Barat ya. Jadi angka untuk Jawa Barat ini memang yang paling tinggi ya karena jumlah penduduknya paling besar ya. Jadi saya pikir ya ini lumrah ya dan saya kira dari dulu juga Jawa Barat ini kayak kayak kalau kita bisa menyelesaikan masalah di Jawa Barat tuh kayak sekian besar masyarakat masalah Indonesia tuh bisa lumayan terbereskan gitu ya karena jumlahnya itu banyak banget di Indonesia ini. Jadi Bapak Ibu-ibu bisa bayangkan 350 miliar sendiri ya ada di Jawa Barat itu. Dibandingkan ini kasus-kasus di tempat lain. Ya. Nah, jadi dengan demikian dengan kita menghandle kasus-kasus di Jawa Barat ini mestinya impact-nya emang dia bakal paling besar itu ya terhadap si ini angka ini 1,6 triliun ini ya. Nah, tapi ibu-ibu sekalian ya angka ini ialah angka yang kecil sebenarnya relatif ya. Karena kami waktu itu masih di studi cost of not breastfeeding. Oh sorry, ini pesannya ya. Jadi 1,6 ini bisa terhindarkan kalau ASI ini diberikan dengan lengkap ya. Nah, tapi saya tadi bilang angka ini kecil karena angka besarnya di sini sebenarnya ya. Jadi waktu itu ada masih di seri studi kami ini, cuman ini kami ingin melihat apa dampaknya terhadap kemampuan kognitif. Nah, ini yang ya kalau tadi kan sakit diare sama pneumonia gitu ya atau sakit pernapasan lainnya. Nah, kalau di sini kemampuan kognitif ini kadang ngeri ya impact-nya karena dia tidak bisa diputar balik nih si impact ini ya. Dan itu besar dia sampai 18 triliun per tahun itu si impact-nya dan tidak kerasa ya, tidak kerasa. Yang jadi masalah dia juga datangnya nggak seminggu 2 minggu gitu ya ketahuannya, tapi dia datangnya setelah 20-30 tahun gitu. Ya, setelah jadi dibeli ASI-nya nggak lengkap, nah 20 tahun kemudian tuh baru kelihatan nanti ya, 10-20 tahun, 30 tahun. Nah, dia di saat dia harus compete dengan orang-orang yang mendapat ASI lengkap, dia jadi kalah set gitu. Dan nasib ini ditentukan 20 tahun, 30 tahun sebelumnya, jadi kebayang ya ibu-ibu ya. Di saat bayi itu tidak bisa memilih, ini udah di apa istilahnya, sudah digariskan gitu ya, dia nggak akan, kemampuan kognitifnya nggak akan bisa nyamain mereka yang dapat ASI lengkap. Ya. Tentu ini kita bicara dari sisi sudut pandang si ASI ini, ibu-ibu ya. Nah, tapi ada angka yang lebih mengerikan lagi yang di bawahnya ini, ibu-ibu. Jadi ASI ini punya potensi untuk menghindari 5.000 kematian infant karena dua penyakit tadi, ya, dua penyakit tadi, si pneumonia dan atau pernapasan dan diare. Terus ada 2.000 kematian ibu yang potensially bisa dihindari, itu dari kanker payudara, dan kemudian
in total ada 15 juta kasus diare dan pernapasan yang potensialnya bisa dihindari sebenarnya, gitu ya. Yang kami hitung tadi ada sekitar 7 jutaan ya, tapi sebenarnya bisa sampai 15 juta batas tingginya itu, kalau mau ya. Personally sebenarnya ibu-ibu ya, saya pikir angka poin kedua ini mestinya udah bicara banyak, ya karena ini angka bayangin, berarti ada 7.000 kematian tiap tahun ya, dan 15 juta kasus tiap tahun yang sebenarnya bisa dikurangi atau dihindari kalau pembelian ASI itu ini kan secara lengkap gitu ya. Tapi nampaknya kalau kita sharing angka ini itu belum nyambung tuh ke orang-orang ya. Sebelum kita bilang ini tuh ternyata ada rupiahnya nih di balik angka-angka ini gitu ya. Dan angka itu bisa nyampe 19 triliunan, hampir 20 triliun. Jadi ibu-ibu kalau mau tahu angka TBC, TBC itu bisa sampai 20 triliun setahun ya angkanya tuh. Saya nggak tahu sekarang udah turun atau belum, tapi itu masih belum terlalu lama kok. Kayak 5 tahunan lalu lah. Itu masih 20 triliun per tahun. TBC itu ya. Jadi si ASI ini nyampe ke sana dia. Ya, nyampe ke sana dan yang jadi masalah nggak bisa di-reverse ya. Jadi kalau misalnya TB itu masih bisa diobati, si kemampuan kognitif yang hilang 18 triliun ini nggak bisa dibalikin. Ya. Nah, jadi dampak ASI itu luar biasa ya, ibu-ibu ya. Walaupun terdengarnya sepele, tapi ternyata impact-nya bisa sedemikian besar gitu, ya terhadap si perhitungan ekonomi ini. Ya. Nah, ini ada sedikit tambahan ya. Jadi waktu itu kami akhirnya simulasi. Gimana nih kalau misalnya para pekerja formal itu gimana kalau di saat dia cuti melahirkan, maka biaya cuti melahirkan ini di-tackle oleh government dan perusahaan. Ya, jadi masing-masing punya peran gitu ya. Mungkin sebagian besar ada di government misalnya. Nah, kenapa kita menghitung ini? Karena waktu itu berangkatnya dari bahkan cuti melahirkan untuk pekerja formal pun masih belum optimal gitu diberikannya. Padahal ini kan salah satu instrumen yang sangat mendukung pembelian ASI ini, gitu ya. Tidak optimal ini bahkan untuk 3 bulan pun gitu, Ibu ya, bahkan untuk 3 bulan pun. Nggak usah bicara untuk mau dioptimalkan sampai 6 bulan deh, gitu ya. Vietnam itu udah sampai 6 bulan, ya. Tapi Indonesia ini kita masih berjuang bahkan untuk 3 bulannya ini, ya. Nah, ternyata kalau kita lihat angkanya di sini, ternyata investasinya ya itu hanya sampai bahkan kalau sampai kita 6 bulan cuti pun itu sampai 6 triliun aja ya. Ibu Bapak ya, ini untuk biaya kalau nggak salah dalam 1 tahun ini ya. Jadi jauh banget di bawah biaya si yang tadi ya, biaya tidak menyusui itu. Biaya tidak menyusui itu bisa sampai 19,6 ya. Sedangkan kalau kita menyediakan lah ya fasilitas, oke, government tackle sebagian biaya untuk cuti melahirkan ini, jadi gajinya gitu ya, gajinya dibayarkan oleh government, itu ternyata jauh banget besarannya itu ya, di bawah biaya tidak menyusui tadi, ya masih jauh. Jadi nampaknya mendukung si cuti melahirkan ini itu sebenarnya secara ekonomik itu sangat acceptable gitu, ya sangat acceptable dan bahkan encourage ya kalau ngelihat data hitungannya ini. Kami sekarang sedang mengerjakan hitungan untuk pekerja informal, ya, tapi itu masih ongoing. Sejauh ini hasilnya, bahkan kalau kita gabungkan formal dan informal ini, itu masih di bawah si biaya tidak menyusui tadi, ibu-ibu ya. Jadi worth it banget lah, ya kita gabungkan kita mendukung biaya kebijakan cuti melahirkan ini bahkan sampai 6 bulan pun, dan kalau mau government pun turun tangan ya membantu membayarkan, itu worth it banget ya karena semuanya masih di bawah biaya dari tidak menyusui ini ya. Nah ini kalau ini sedikit hitungan saja untuk ruang laktasi ya. Jadi ini kita waktu itu simulasi kalau 80% perusahaan di Indonesia itu memakai ruang laktasi gitu ya. Ini ada basic, advanced, dan comprehensive. Ini kita ngambil standarnya dari Life and Thrive. Biayanya malah kalau penyediaan lactation room ini jauh ya dibanding mendukung cuti melahirkan tadi, jauh di bawah. Ya. Ini sangat visible nih kalau kita mau memberikan ruang laktasi. Nah, yang jadi masalah ini juga masih belum tersedia secara ini ya, secara menyeluruh gitu ya si ruang laktasi ini. Contoh sendiri saya di kampus sendiri itu ya di Unpad itu ruang laktasi masih
tidak ada yang memang dedicated untuk ruang laktasi. Saya nggak tahu di fakulti untuk kedokteran dan keperawatan ya, mungkin atau kebidanan, mungkin ada di sana. Tapi yang lain kayaknya itu masih jadi satu dengan ruangan lain. Yang biasanya jadi satu dia entah ruang musola mungkin ya, atau kalau ruangan apa pejabat strukturalnya ya dia mungkin menyusuinya di sana jadinya gitu ya. Tapi nggak ada nih ruang laktasi yang memang dedicated itu masih jarang lah ya. Jadi saya padahal biayanya nggak terlalu besar dan ya sekali dibangun kan itu bertahan sampai 5-10 tahun ya. Jadi saya pikir ini sebenarnya no contest lah, kalau mau dibangun sih bangun aja gitu ya. Nah, ini total biayanya kurang lebih Bu Bapak ya. Jadi kalau all basic, ini all basic, advance, comprehensive tuh levelnya aja. Jadi kalau basic tuh yang ya ruangannya bersih, ada kulkas gitu ya. Kalau komprehensif tuh sampai ada DVD, sampai ada reflight, sampai ada apa, oh canggih banget lah komprehensif. Saya sih nggak muluk-muluk komprehensif lah, ya kita basic aja dulu. Dan itu biayanya nggak terlalu mahal kok, 200 miliar ya, untuk one time dan itu 10 tahun bertahan gitu. Ya. Nah, ini yang kemarin waktu kita ke lapangan sempat teridentifikasi apa yang menghambat sih. Kenapa kok udah tahu manfaatnya gitu ya, tapi apa yang menghambat ibu-ibu itu dalam memberikan si susu formula ini? Nah, nomor satu alasan yang keluar ialah pasar susu formula yang kuat. Ya, ini tahun 2015-16an ya, 16an ini datanya. Mudah-mudahan sekarang udah nggak jadi faktor utama, tapi saya nggak tahu ya. Saya nggak yakin gitu. Nah, ini jadi faktor nomor satu. Kasus yang kami temukan menarik sekali ya, bahkan waktu itu si bidan-bidannya pun ikut ke dalam sini ya. Jadi bidannya itu nawarin gitu ya, nawarin dan susu formula ini dan mereka dikasih insentif ya oleh si perusahaannya waktu itu kalau nggak salah apa case study-nya saya lupa, ada yang dijanjikan umroh atau apalah segala macam ya. Jadi besar ya si insentifnya itu gede banget ya sehingga apa namanya tentu ibu-ibu yang baru melahirkan ini kan jadi galau ya kalau udah ditawarkan oleh petugas kesehatan gitu. Nah, makanya itu juga salah satu tantangannya di sana. Ruang laktasi tadi saya sudah sebutkan ini salah satu tantangan juga walaupun beberapa kantor ada yang memberikan jam fleksibel sebagai alternatif dari ruang laktasi. Jadi dia boleh pulang ya, apakah memberikan ASI dulu atau mompa dulu ya, nanti balik lagi ke kantor. Jadi dibebasin jamnya. Ya, ada juga alternatif dari ruang laktasi ini. Tapi kalau ruang laktasinya sendiri emang masih itu ya, masih belum inilah, belum menyeluruh. Nah ini yang menarik nomor 3, budaya setempat ya, budaya setempat. Jadi ini beda-beda tiap daerah ya. Ada daerah yang bilang itu untuk bentuk tubuh misalnya ya, dia nggak mau ngasih ASI ini karena nanti bentuk tubuhnya jadi jelek gitu ya. Ada juga yang nggak mau ngasih ASI karena ibunya mau ngasih ASI, tapi orang tua si ibunya ini yang bilang itu kurang. Akhirnya ditambahin sama pisang gitu ya, untuk melengkapi. Ada juga yang bilang nggak tahan lama nih si ASI ya. Jadi waktu itu kita ada satu yang kita wawancara, ibu ini sudah mompa sampai wah itu banyak ya satu kulkas tuh penuh gitu. Pas dia pulang kantor hilang itu semua ASI ya hilang. Bingung kan dia ditanya ini kenapa sih kok hilang ya? Ternyata si ibunya bilang ini takut basi dibuangin semua itu ya si ASI ya. Jadi ibu-ibu mungkin bisa merasakan betapa tragisnya itu ya. Jadi dia sudah mompa hampir satu kulkas ini itu bye-bye semua gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu lihat, isunya di sini bukan karena tidak suka ASI-nya, bukan, tapi karena ketidaktahuan ya, kalau saya lihat ya. Kayak ASI itu cepat sekali apa basinya, nah itu kan berarti nggak paham ya. ASI eksklusif nggak cukup nih, harus ditambah pisang misalnya ya, itu juga nggak paham gitu kan. Nah jadi kayaknya tantangan di sini banyak knowledge ya kalau saya pikir ya, banyak knowledge. Dan itulah yang bisa menjembatani si apa hitungan ekonomi ini semua nggak akan mempan nih kalau udah masuk ke sini gitu. Ya saya hanya bisa ngasih tahu impact-nya besar sekali. Tapi kalau ngerubah perilaku ini nampaknya butuh intervensi lain gitu ya, intervensi lain. Nah, saat ini kan kayak musim ini ya, lagi pandemi Covid ini sebenarnya si apa ASI ini menjadi daya tariknya menjadi lebih ini ya karena ya mungkin kita tahu sama tahu dengan adanya PSBB ini tentu pasti ada impact ke ekonomi ya. Sehingga si ASI ini kan jadi salah satu alternatif menarik sebenarnya kalau saya pikir ya. Di saat kita tidak usah beli formula, nggak usah beli apa ke luar rumah gitu ya untuk beli susu dan sebagainya kan ASI ini jadi pilihan pertama kalau saya pikir sih ya. Jadi ibaratnya apa sih salah satu pelajaran atau hikmah yang kita bisa petik dari pandemi ini ya.
si ASI ini daya tariknya menjadi jauh lebih tinggi dibanding keadaan biasa di mana kita bebas beli susu formula gitu ya, keluar rumah itu bebas. Sekarang itu semua ke stop, nah kan ASI jadi ini ya, jadi jauh lebih menarik gitu. Dan juga mungkin ya jika ada kasus ya misalnya di pekerja wanitanya ini memang dirumahkan misalnya ya, nah si waktu itu jadi ada sekarang untuk memberikan ASI ini ya. Walaupun memang problem ekonomi ini juga sempat muncul ya ibu-ibu waktu kami survei ditanya mau nggak sih kalau cutinya diperpanjang sampai 6 bulan gitu ya. Ada yang setuju tapi banyak juga ibu-ibu yang nggak setuju. Kenapa? Karena mereka merasa tunjangannya akan berhenti ya. Jadi kan kalau kita cuti itu kan berarti tunjangannya stop ya. Tunjangan stop, yang ini gaji pokok. Nah, si ibu-ibu ini dilema antara menyusui atau si tunjangannya di stop gitu. Sedih juga sih sebenarnya ya. Karena akhirnya ya kita no comment juga kalau udah kayak gitu kan. Maksudnya ya ini rumah tangga ya, terus di saat si pemasukan ini berhenti berarti ada hal lain yang bakal dikorbanin nih. Saya nggak tahu apa gitu yang di rumah tangga ini dikorbankan gitu ya. Dan karena ini si ibu-ibu yang ngomong gini, jadi kan biasanya lebih dipercaya gitu ya. Kalau si bapak-bapak yang ngomong ini kadang-kadang kita suka rada skeptis ya. Karena ya jujur aja kalau bapak-bapak kadang dapat duit itu terus ya dibeliin apa ya, kalau suka ngerokok ya ngerokok dia gitu ya, atau yang punya hobi apa dibeli apa. Tapi kok ibu-ibu yang ngomong gini biasanya itu buat rumah tangga gitu ya. Itu ada juga kajian lain yang tentang microfinance, kalau ibu-ibu yang udah megang uangnya itu biasanya untuk rumah tangga. Jadi itu rada sulit ya. Saya pikir hitungan ekonomi kami cuma bisa mentok sampai meyakinkan bahwa ini impact-nya besar sekali. Mungkin memang targetnya lebih ke policy maker, tapi untuk kalau ibu-ibu yang di lapangan ya, oke itu bisa jadi didengarkan mungkin, tapi kita butuh solusi yang lebih ini lagi ini ya, untuk membantu mereka bisa melaksanakan si ASI ini gitu. Nah, jadi ini untuk yang direnungkan bersama ya ibu-ibu. Nomor satu, biaya dari tidak menyusui sangatlah tinggi. Ini harus kita ingat ya. Tidak sekedar uh, ya kita memberikan ASI, cuma kalau gagal beri ASI kita nggak bisa kerja apa. Nggak, ada cerita lain di balik ini yang ongkosnya lebih gede. Ya. Tapi ini ada juga studi yang lagi berjalan, bahkan waktu itu diadu antara ibu yang memberikan susu formula dan ASI ya. Bahkan udah memperhitungkan biaya waktu yang hilang karena ngasih ASI apa sebagainya, itu masih tetap menang ASI kok secara cost-nya ya. Walaupun itu masih ongoing sih penelitiannya. Nah, ini biaya yang besar ini terdiri dari biaya kesakitan dan kematian, jangan lupa itu ya ibu-ibu ya. Baru biaya moneter dan biaya sosial. Kemudian biaya untuk melaksanakan cuti melahirkan 3-6 bulan, itu jauh di bawah biaya tidak menyusui. Bahkan kalau kita udah masukin informal pun masih tetap di bawah. Dan ingat, studi ini belum memperhitungkan beban biaya yang mungkin timbul akibat penyakit-penyakit turunannya ini ya. Yang nanti ujung-ujungnya kan ada stunting misalnya ya, itu belum. Diabetes, itu diabetes belum ya. Kemudian penyakit jantung dan lainnya itu belum semua. Ya, jadi kalau itu semua angka-angka dimasukin, ini biaya tidak menyusui ini bisa jadi lebih besar lagi nih nantinya. Gitu ya. Jadi ini untuk sesuatu untuk kita renungkan dan mungkin bisa dipikirkan ya kalau ini gimana kita meyakinkan masyarakat gitu ya dengan bahan-bahan ini gitu. Nah, baik itu mungkin ya presentasi dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada pihak-pihak ini yang sudah membantu ya dari awal hingga sekarang. Oh ini asumsi-asumsi nanti mangga ya, silakan kalau panitia mau share slide-nya mangga silakan. Kalau ada ibu-ibu yang tertarik dengan asumsi perhitungannya mangga ya silakan diikuti. Tapi saya pikir cukup dulu mungkin dari saya untuk sekarang, nanti selebihnya mungkin bisa diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi, paparannya menarik Ya, sekali ini ya. sama-sama Ibu. Ya ternyata banyak banget ini ya manfaat ekonominya ya. Kalau nggak nyusun ternyata ruginya lumayan gede ini. Ruginya gede. Ruginya gede pokoknya. Oke, baik. Sebelum kita diskusi nanti kita lanjut dulu ya Pak ya. Mbak Nia? Ya. Oke, terima kasih. Ya, hadir. Oke, baik. Silakan Mbak Nia untuk menyampaikan paparannya. Oke. Ya, sebelumnya sambil kita nunggu Mbak Nia, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan diketik di chat. Ini sudah ada satu yang masuk pertanyaannya. Baik, silakan Mbak Nia. Oke, sekarang giliran saya. Terima kasih sebelumnya buat
teman-teman dari House of Share yang udah mengajak untuk sharing tentang ini. Saya Nia Umar, saya Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Dan saya hari ini kebagian sharing tentang keuntungan menyusui. Oke, semoga, karena kan tadi Pak Diatmo udah sharing tuh kalau menyusui tadi ternyata dari sisi ekonomi seperti apa. Nah, kita mungkin lihat juga dari secara menyeluruhnya seperti apa juga supaya dapat dari berbagai sisi untuk menyusui. Oke, sebentar ya. Oke, sebelum saya mulai, saya harus kasih disclaimer dulu bahwa saya dan Aimi selama menjalankan kegiatan, kami nggak pernah mendapatkan sponsor dari industri formula, atau afiliasinya, atau empeng. Jadi kami menyampaikan informasi ini semua bebas konflik kepentingan tanpa ada embel-embel dari pihak yang pengen numpang di kegiatan menyusui. Karena sekarang yang industri formula pun bilangnya mendukung menyusui, tapi ya gitu deh. Oke. Oke, saya sampaikan dulu yang pertama, gini, slide saya. Kita sebelum mulai, kita coba berpikir bersama-sama. Sebenarnya menyusui itu benar-benar menguntungkan nggak sih? Gitu. Kalau dari sisi ekonomis jelas ya, karena kan nggak mesti beli formula gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir secara mendalam, coba kalau mungkin nanti selesai kita diskusi ini juga mungkin sebelum tidur bisa pikir-pikir gitu. Sebenarnya kan menyusui itu tuh tidak bisa dipisahkan. Kalau perempuan, dia itu haid, dia hamil, dia melahirkan, ya sebenarnya step selanjutnya ya menyusui gitu. Jadi sebenarnya ini sudah kodrati. Udah kodratnya semua bayi yang dilahirkan itu, bayi mamalia, jadi bukan cuma kita ya, bayi ikan paus, lumba-lumba, bayi kucing, semua bayi anjing, semua yang lahir dari rahim ibunya, secara kodrati mereka itu harusnya menyusui. Justru sama kayak kita makan, minum, kayak biasa aja untuk bertahan hidup, sejatinya itu menyusui ya adalah proses yang alami yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, yang dibilang menguntungkan, ya kalau memang ini kodrati, ya sama kayak makan dan minum untuk bertahan hidup, ya sebenarnya ini dibilang menguntungkan juga apa ya, justru yang ada ruginya, ya kalau memang dibalik-balik menguntungkan dan ruginya memang suka jadi bingung. Tapi sebenarnya kan ini alami, tidak perlu dipikir kayak seakan-akan kalau kita tuh sering menggambarkan ngambil sisi positifnya. Saya setuju, penting itu mengambil sisi positifnya. Tapi sebenarnya yang kita lupa tekankan adalah kadang-kadang kita mengambil sisi positifnya, kita tidak melihat dari sisi negatifnya. Oh, ternyata kalau tidak menyusui memiliki resiko apa aja. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak tahu. Ini yang saya kadang-kadang suka gemes sendiri gitu, karena orang ngelihatnya kayaknya iya kita harus sampaikan yang baik-baiknya saja, tapi banyak orang juga nggak tahu sisi negatifnya dengan dia tidak menyusui itu apa. Mungkin tidak. Ini buat bahan pemikiran bersama ya. Oke. Jadi kenapa sih kita perlu menyusui? Karena memang sebenarnya menyusui itu memberikan bekal kesehatan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tadi Bapak Adiatma juga menyampaikan resiko diare, saluran pernafasan itu tinggi sakitnya kalau tidak disusui. Nah, sama sebenarnya ini buat ibunya pun juga ada. Kualitas hidup seorang perempuan ketika dia menyusui itu akan lebih baik. Jadi harusnya nenek moyang kita nih zaman dahulu kala yang belum kenal sama susu kaleng-kalengan, yang belum kenal sama formula, mereka mungkin kualitas hidupnya mungkin belum banyak penyakit-penyakit. Saya yakin penyakit degeneratif pada saat itu belum banyak. Yang ada tuh penyakit karena orang tidak menjaga kebersihan, dia tidak, ya zaman itu mungkin belum ada penemuan sabun hingga cuci tangan dengan baik, itu tidak ada PHBS, tapi penyakit degeneratif mungkin belum ada. Penyakit degeneratif muncul justru ketika kita mulai gaya hidupnya berubah. Salah satunya ya ketika bayi, anak tidak mendapatkan haknya untuk menyusu dan ibu juga tidak mendapatkan haknya untuk menyusu anaknya. Jadi saya merasa kalau kita selalu bilang ASI itu hak anak, sebenarnya kalau dilihat lagi sebenarnya ini hak dua belah pihak.
Karena kualitas hidup ibu dan anak akan jauh lebih baik kalau mereka menyusu dan disusui. Nah, tadi juga Pak Adiatma, saya mau berusaha menekankan lagi bahwa kualitas hidup, selain kualitas hidup juga inteligensia. Ini penelitian yang sahih ya, 30 tahun diikutin di Brazil. Ternyata anak-anak yang disusui itu inteligensianya lebih tinggi ketika dewasa. Ketika inteligensia tinggi, maka pendapatannya juga akan lebih tinggi dengan lebih layak. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, kenapa mungkin angka menyusui di Indonesia ini rendah, dan kualitas SDM kita, ya beginilah gitu. Mungkin harus dibalik lagi nih, jangan-jangan karena apa gitu. Karena ada haknya yang nggak didapatkan oleh anak-anak Indonesia ini, jangan-jangan ya. Mungkin harus ada penelitian yang lebih menyeluruh tentang ini. Oke. Sekarang kita bicara angka-angkanya. Saya nggak nyebutin dari mana penelitiannya, nanti ibu-ibu atau bapaknya cuma Pak Diatma ya. Tapi kalau yang lain bisa nyari informasinya di internet, banyak sekali sumber-sumbernya. Ada Silakan bapak lain dicari. lagi, Mbak Nia. Oh, udah ada bapak yang lain lagi. Oke, Ada. alhamdulillah. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari angka-angka yang penelitiannya banyak banget, yang bahkan yang bilang 70, ini angka yang saya highlight, 72% itu bukan angka yang kecil ya. Ini hampir cuma sedikit selisihnya. Kalau menyusui eksklusifnya hanya 4 bulan aja, itu sudah menurunkan 72% risiko infeksi saluran pernafasan pada bayi di tahun pertama kehidupannya. Bayangkan, ini konteksnya sekarang kita dalam kondisi COVID-19 ini, COVID-19, infeksi saluran pernafasan mungkin beda ya, bukan penyakit yang ini kan penelitiannya bukan pada saat dilakukan COVID, tapi bayangkan kondisi anak-anak yang sebenarnya mungkin mereka tidak mendapatkan haknya untuk menyusui, ini mereka bisa terlindungi sekian banyak untuk dari penyakit infeksi saluran pernafasan dengan menyusui dengan menyusu. Jadi ini yang kadang-kadang masyarakat nggak aware, ya udahlah dipikir nggak bisa nyusuin, ya udah kasih formula aja asinya kurang. Padahal ini tuh harus diperjuangkan. Ini tuh sangat-sangat memberikan perlindungan yang luar biasa buat anak-anak dan buat paling tidak di 1 tahun kehidupannya. Oke, next. Banyak sekali riset yang menunjukkan bahwa menyusui memberikan manfaat, diantaranya 23% infeksi telinga resikonya berkurang kalau disusuin. Angka obesitas menurun, resiko diabetes juga menurun pada anak-anak. Jadi sebenarnya banyak sekali yang data-data, angka-angka silakan dicari di internet, di Google, itu semua keluar. Tapi ingat kalau yang sponsornya formula jangan dikutip ya, karena biasanya itu pesanan sponsor penelitiannya juga. Jadi cari penelitian yang nggak pakai pesanan sponsor dari industri, penting itu. Karena kalau dari industri nanti yang keluar malah beda hasilnya ya. Oke, jadi ibu-ibu juga harus biasa ya ngebuka-buka internet, jangan cuma buat belanja online aja, cari-cari informasi di internet tentang bantuan menyusui, kesulitan menyusui, manfaat-manfaat atau kerugian-kerugiannya cari di internet, tapi cari dari sumber terpercaya. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah ASI ini adalah cairan hidup. Jadi kalau ibu-ibu yang memerah nih, yang lagi nyusuin, coba perah ASInya. Awal-awal tuh kan encer-encer gitu. Itu memang komposisinya seperti itu. Banyak kandungan airnya. Namanya baru nyusuin, mungkin kayak bayi baru nyusu, mulai dia rasa haus, dia menghilangkan hausnya. Pelan-pelan dia berubah. Keluar yang lebih banyak lemaknya, high milk. Komposisinya tepat, nggak pakai ditaker, nggak pakai berubah-berubah nomornya, berubah kalengnya, berubah apa, nggak ada yang ngatur. Itu semua udah di-define sedemikian rupa oleh Yang Maha Pencipta, udah takarannya pas. Jadi itu ditiru susu formula apapun nggak bisa. Mau ditiru yang kayak gimana pun nggak bisa. Bahkan kalau ibunya misalkan sakit flu, ibunya mulai tanda-tanda sakit flu-nya mungkin hari ini. Padahal sebenarnya mungkin ibu itu sudah terinfeksi 2 hari sebelumnya. Jadi dalasinya sudah ada antibody sehingga anak itu tidak tertular oleh flu dari ibunya. Selama ibunya juga tadi menjaga kebersihan ya, cuci tangan dulu sebelum menyusui, dan dia dia tidak menerapkan pola hidup bersih. Jadi kalau ditanya ada nggak sih formula yang mirip dengan ASI? Nggak ada. Semua formula yang dibilang ada DHA, AA, itu kan semua dia dibikin supaya mengikuti apa yang ada di dalam ASI.
tapi nggak ada yang bisa matching, nggak bisa sama. Karena dalam ASI itu berubah setiap saat, setiap waktu, mengikuti tumbuh kembang anaknya. Jadi kalau kita lihat ada 3 bayi dan ada 3 pasang ibu dan bayi di sini bareng-bareng, ASInya beda-beda tentunya. ASI yang ibu mungkin udah mau setahun, jadi ASInya memang komposisinya untuk anak yang 1 tahun. Sedangkan ibu yang di tengah, bayinya mungkin baru 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, jadi ASInya juga cocoknya buat dia yang usianya segitu. Sedangkan ibu yang lagi paling terakhir, yang fotonya yang paling kanan, kita lihat bersama, bayinya lebih kecil, jadi ASInya juga cocoknya untuk dia yang bayi lebih kecil. Bahkan kalau yang baru melahirkan, ada yang disebut memang rambungnya sangat kecil, baru lahir, jadi butuhnya cuma sedikit-sedikit, tapi perlahan bayinya semakin menyusu, beli ganti nomornya tanpa apa, nggak perlu, semua otomatis berubah sendiri, badan kita mengikuti permintaan bayi. Jadi sebenarnya kalau ditanya formula bisa menggantikan, nggak ada yang bisa menggantikan kayak gitu. Formula itu bukan cairan hidup. Kalau ASI itu cairan hidup, dia berproses mengikuti tumbuh kembang anak. Oke. Nah, tadi saya bilang bahwa menyusui itu adalah hak ibu juga, karena ternyata menyusui hidup, kualitas hidup perempuan yang menyusui itu jauh akan lebih baik. Kita lihat penelitiannya banyak sekali, lebih terlindungi dari 50% dari rheumatitis arthroid, 28% menurunkan resiko kanker payudara, 26% kurang kemungkinan untuk menderita diabetes, dan penyakit kardiovaskular juga berkurang 10%. Banyak sekali penelitiannya, saya nggak mungkin ambil semua satu-satu, nggak selesai-selesai sharingnya kalau saya masukin semua. Tapi yang jelas menyusui itu juga merupakan KB alami. Tetapi ini dengan catatan ya, ibu-ibu atau bapak-bapak juga, kalau ibunya sudah haid ya tetap harus pakai kontrasepsi, dan kalau anaknya udah di atas 6 bulan sebaiknya pertimbangkan segera untuk menggunakan ibunya bareng terus sama bayinya nggak pernah dikasih dot, nggak pakai empeng. Ini biasanya haidnya akan terbaik. Lalu bonding ibu dan anak ini tidak tergantikan, karena kalau di mana-mana kalau kita menyusui eksklusif itu anak nempel terus sama kita. Tidak ada yang bisa menggantikan proses ini, hanya ibu dan anaknya. Ini yang saya ingin tekankan. Seiring dengan kejadiannya pandemi ini, Aimi kan sering mendapatkan konseling via telepon, WhatsApp. Banyak ibu yang menelpon menanyakan bagaimana memberikan ASI perahnya di saat mereka di rumah. Itu saya agak gemes juga mau menjawabnya, tapi saya berusaha tetap menjawab dengan baik. Tetapi gini, ibu-ibu, tetap di kulkas, tidak perlu dikeluarkan. Biarkan ASIP itu menjadi stok aja. Selama kita bareng sama anak, udah susuin aja, karena ini nggak tergantikan. Dan ingat ya, rekomendasi Badan Kesehatan Dunia itu adalah exclusive breastfeeding, bukan exclusive breast milk, bukan ASI eksklusif. Jadi sebenarnya yang ditekankan adalah menyusui eksklusif. Jadi kalau sebisa mungkin kita di rumah bersama bayi, ya udah susuin aja. Serahan silahkan disimpan, tapi bukan itu yang diberikan ke anak, karena kita lagi bareng sama kita. Jadi buat ibu yang gunakanlah kesempatan ini untuk menyusui anaknya. Susuilah mereka semau dia, sebutuhnya, semaunya kita bareng-bareng. Karena mungkin ini bisa di rumahnya, anak-anak jadi dapat menyusui eksklusif bersama ibunya. Ini yang mungkin kalau kita kerja di tempat lain di luar rumah, kita tidak dapat kesempatan ini. Jadi terpaksa harus memerah, ya kan? Nah, tapi buat yang bisa di rumah, upayakan untuk menyusui. Dan ini juga akan membantu untuk ibu dan anak tetap tenang. Karena ketika kita menyusui, hormon-hormon di badan kita tuh banyak ya, hormon cinta, oksitosin tuh bekerja dengan optimal. Jadi kita tetap rileks, dan ibunya juga mungkin di tengah pandemi ini banyak pikiran-pikiran negatif. Ini bisa membantu kita untuk menenangkan diri kita sendiri. Oke. Selain itu jelas ASI itu tidak menyusui ini nggak merepotkan ya, tinggal ditaruh di dada ibunya. Mungkin yang repot adalah membagi waktu antara mengurus rumah, mengurus mengurus kakak-kakaknya yang lain. Nah ini mungkin coba bicarakan dengan pasangan, dengan suami, bagaimana membagi tugas kerjanya. Kalau bepergian juga nggak repot ya, tas tinggal satu aja isinya, nggak usah pakai termos, nggak usah pakai wadah-wadah apapun lainnya.
nggak pakai sterilizer atau apapun. Lebih ekonomis, tadi udah Pak Niat membahas total lebih ekonomisnya seperti apa, saya nggak usah tekankan lagi. Yang jelas angka kesakitan rendah, jadi nggak perlu banyak rumah sakit, biaya sakit juga turun. Dan buat ibu-ibu nih, sebagai nggak semua ya, ini harus disclaimer karena saya sendiri juga susah terakhir lebih cepat menurunkan berat badan. Ada ibu-ibu yang kalau dia nyusuin, memang berat badannya lebih cepat turun. Nah, walaupun di saya ini agak susah karena makannya mungkin kebanyakan. Menyusui itu banyak sekali beneficialnya untuk diri kita sendiri. Nah, sayangnya tadi penekanan yang saya ingin tekankan, resiko pemberian formula yang ini tidak banyak orang tahu. Padahal di dalam formula itu banyak sekali kontaminasinya. Di formula itu sudah dijelaskan juga bahwa kalau kita perhatiin di tulisan yang kecil-kecil itu, ditulis ini bukanlah produk steril gitu, tapi tetap aja orang kan nggak baca ya kecil-kecilnya itu. Belum lagi formula itu rantai produksi tinggi ya. Jadi bayangkan dia dari cair, diperah dari sapi, lalu dibawa sama peternaknya, dikumpulin di koperasi, dari koperasi dinaikin truk tangkinya, dari tangkinya dibawa ke pabrik, dari cair buat dikirim ke supermarket, udah ditaruh di situ berbulan-bulan mungkin ketika sudah dibeli, dicampur lagi jadi air, itu proses rantai produksinya kan panjang. Ini jejak karbon yang ditinggalkan untuk bumi sangat banyak. Bekas-bekasnya, kotaknya, botol-botolnya, belum gasnya buat masak airnya. Ini sesuai dengan tema Pekan Menyusui tahun ini tentang lingkungan. Jadi bagaimana menyusui itu sebenarnya bagus sekali untuk lingkungan karena kita nggak punya jejak karbon footprint apapun. Tinggal disusuin aja gitu, nggak ada emisi gas buang atau apapun, paling emisi gas buang dari yang lain. Tapi bukan dari bukan dari sisa-sisa dari formula yang kalau diberikan rantai lagi nanti kontaminasi resiko dari saat persiapan penyiapannya tidak sesuai dengan aturan dan anjuran. Ini banyak sekali resikonya. Oke. Menyusui memang terlihat natural dan alami, tapi memang perlu dipersiapkan, perlu dipelajari. Cari dukungan dari banyak pihak, dari pasangan tentunya, keluarga, kalau tinggalnya bareng sama mertua, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, tempat kerja, dan pemerintah. Penting ini untuk kita para ibu dan anak bisa menyusui dan disusui. Jadi ini kita harus menekankan sekali kalau ibu-ibu itu menyusui, untuk bisa menyusui, untuk dia bisa, mau, dan mampu. Dia nggak bisa sendirian. Dia perlu didukung oleh banyak pihak. Dia harus tahu, oh, jangan-jangan ibu-ibu selama ini mereka dirasa tidak mau atau tidak mampu menyusui ini karena kita juga tidak memberikan dukungan yang tepat ke mereka. Kita tidak memberikan bantuan-bantuan dari mereka hamil. Kita tidak menginformasikan resiko-resiko kesehatan itu ke mereka. Jadi mereka nggak tahu, dipikir sama aja kok, yang nggak bisa ya udahlah kasih formula aja. Jadi jangan-jangan kita kurang menyampaikan ini ke masyarakat bahwa resikonya itu ada kalau kita tidak menyusui. Kalau orang, saya ingat sekali Dokter Utami pernah bilang, kalau ada orang dikasih tahu, Bu, kalau ibu nggak menyusui, resikonya ibu akan kena sakit ini. Anak ibu akan sakit ini. Apakah dia tetap tahu? Tidak dikasih tahunya di hari dia melahirkan ya, diinformasikannya jauh hari. Dari dia hamil, sudah disampaikan, dikasihkan informasinya, dijelaskan dengan komprehensif. Buat anaknya. Dia akan berusaha. Nah, mungkin ini juga yang PR buat kita bersama. Bagaimana kita mengajak ibu-ibu bisa berdaya untuk menyusui anaknya, bisa paham, bisa tahu, cari bantuan di mana, kalau mereka menemui kesulitan menghubungi siapa, ini yang kita bisa lakukan untuk memberdayakan para ibu-ibu untuk bisa menyusui anaknya. Dan mudah-mudahan buat ibu-ibu juga jangan tetap semangat, jangan ya asal ya udah deh nggak bisa nggak apa kasih formula, ya nggak bisa, cari tahu. Jadi sekarang zaman internet banyak semua informasi tersebar, cari tahu. Jangan cuma digunakan untuk lihat drama Korea atau mungkin mau cuma buat belanja online. Gunakan internet seberdaya mungkin. Tantangan menyusui itu bisa diatasi, harus cari bantuan yang tepat dan bulatkan tekad dan percaya diri, pasti bisa asal komitmen.
dan kita bisa mencapai tujuan menyusui kita yang kita harapkan. Dan hampir semua ibu pasti menemui tantangan menyusui. Macam-macam tantangannya. Mulai dari awal-awal persalinan, mulai dari nanti ketika harus kembali bekerja, tapi semua itu bisa disiasati, asal kita tahu di mana kita mencari bantuannya. Jadi tetap berusaha. Jadi saya akan akhiri presentasi saya dengan salah satu kutipan dari Dr. Jack Newman, seorang dokter pakar laktasi Kanada yang sangat saya hormati. Dia pernah mengatakan seperti ini, menyusui itu adalah relasi yang sangat intim, penuh kontak fisik dan emosional di antara dua orang, ibu dan anak, yang mereka sedang jatuh cinta. Mudah-mudahan perjalanan penuh cinta antara ibu dan anak ini bisa penuh memori indah, walaupun mungkin banyak tantangannya, banyak kerikil, tapi ketika dilalui bisa menjadi bekal yang luar biasa buat semua ibu dan anak. Bekal kesehatan yang tak tergantikan. Untuk masa depan baik dari ibu, hak ibu dan anak, masa depan yang lebih baik, kualitas hidup yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Kalau nanti mungkin ada pertanyaan atau apa, bisa didiskusi sudah ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nia. Wah, luar biasa ya. Ini kutipan terakhir dari Jack Newman-nya ya. Menyusui adalah relasi yang sangat intim, penuh kontak fisik dan emosional di antara dua orang, ibu dan anak yang sedang jatuh cinta. Jadi yang jatuh cinta nggak cuma ibu dan bapaknya, tapi juga ibu dan anaknya. Jadi perlu menikmati dan ternyata kalau nggak nyusuin juga efeknya bisa ke polusi segala tadi ya Mbak Nia ya. Baik, kita nyambung langsung. Oh ya, nanti kalau Bapak Ibu mau ada pertanyaan yang akan langsung ditanyakan juga bisa, mau lewat chat juga bisa ya. Baik, kita lanjut ke Dr. Nev, Dr. Nevita Bahtiar SPA MSc dari RSUD Yosudarso Pontianak. Kami persilakan. Dr. Nevita, halo dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi ilmunya udah mantap sekali, ternyata hanya dari ASI berpengaruh pada ekonomi. Terus duitnya banyak banget ya. Terus kemudian Mbak Nia itu keuntungannya udah sangat banyak. Tetapi kok banyak sekali ibu-ibu yang tetap memilih untuk tidak memberikan ASI. Biasanya kemudian akan berusaha untuk relaksasi setelah terbentur. Biasanya yang paling sering apa? Alergi susu sapi, mencari berbagai merek ternyata tidak dapat, baru kemudian berusaha untuk merelaksasi kembali. Tapi kalau ketemu dengan ibu-ibu seperti itu, saya juga masih alhamdulillah ternyata pikirannya kembali terbuka. Sekarang apa sih yang disebut dengan relaksasi itu? Relaksasi itu sebenarnya adalah kembali menyusui setelah berhenti tanpa memandang lamanya sudah berhenti menyusui. Jadi bisa udah beberapa bulan atau bahkan di beberapa literatur ada yang sudah beberapa di atas 6 bulan juga masih bisa. Bahkan berdasarkan beberapa pengalaman, kalau saya baru 1 kali, itu yang adopsi juga bisa direlaksasi untuk keluar ASI-nya. Jadi kita sekarang belajar kembali mengenai ini gambar yang mungkin sudah hafal luar kepala, 2 hormon yang berpengaruh terhadap proses menyusui. Itu ada prolaktin, terus kemudian ada oksitosin. Nah, prolaktin itu keluar, itu dirangsang oleh hisapan bayi menyusu, hormon masuk ke dalam darah. Nah, kenapa prolaktin lebih banyak disekresi pada malam hari? Ini kalau kita hubungkan, kenapa sih bayi-bayi kalau malam suka terbangun? Ini sebenarnya dihubungkan dengan, karena Allah menciptakan prolaktin itu keluarnya malam. Makanya bayi-bayi akan malam, dia menyusui lebih banyak. Kemudian kita mengenal ada hormon yang katanya hormon cinta, oksitosin, sama. Ini juga pada waktu si bayi menyusui, si ibu memandang si bayinya dengan penuh cinta, dia akan dari hormon prolaktin menyebabkan ASI-nya itu terbentuk, hormon oksitosin akan menyebabkan ASI itu akan mengalir. Nah,
Ini sebenarnya refleks oksitosin itu keluarnya karena apa? Satu, kita memandang si bayi dengan penuh cinta, dengan kasih sayang, ada suara bayi, melihat bayi. Terus yang paling penting yang saya lingkarin ini adalah kepercayaan diri. Karena biasanya ibu-ibu yang baru melahirkan, dia tidak percaya diri. Kenapa tidak percaya diri? Itu banyak hal. Sampai biasanya kita diskusi dengan beberapa teman, jangan-jangan yang membuat si ibu tidak percaya diri, kita petugas kesehatan. Kenapa? Komentar-komentar kita yang ajaib, aduh ibu ini asinya sedikit, aduh ibu ini payudaranya kok kecil, aduh ibu putingnya kok masuk ke dalam, ini pasti susah. Itu satu kalimat yang sampai sekarang kok saya heran, ibu-ibu sangat percaya, bu ini asinya akan keluar di hari ketiga. Sehingga ibunya apa? Cemas, stres, mana ada rasa sakit, ragu, terus biasanya apa? Netizen julid atau setan-setan yang bergentayangan di samping si ibu mulai membisikkan bisikan halus. Udah pakai ini aja, udah pakai yang ini saja, bahkan udah pakai botol saja. Nah biasanya mereka itu suka bersembunyi di mana? Bersembunyi di balik kata kasihan. Kasihan bayinya menangis, kasihan bayinya lapar. Sampai saya bilang begini, kalau misalnya setiap kali si ibu itu mempunyai satu pikiran negatif, hidungnya tambah panjang 1 mili, jangan-jangan kalau terlalu banyak negatifnya, dia akan menjadi Pinocchio. Jadi, bagaimana kalau ternyata si ibu akan melakukan relaksasi? Itu bukan merupakan sesuatu hal yang mustahil. Tetapi, di kenyataannya, ibu-ibu tuh maunya seperti gini. Kalau dia relaksasi atau dia berpikir, seperti kata Mbak Nia, menyusui itu suatu perjuangan, menyusui itu suatu perjalanan. Semua pasti akan menghadapi tantangan. Tapi ternyata dalam kenyataannya, banyak sekali ibu-ibu berpikir bahwa begitu setelah dia melahirkan, asinya akan keluar seperti kita membuka air keran. Dan itu juga sebenarnya yang saya pikirkan pada waktu anak pertama saya. Saya pikir begitu saya melahirkan, menyusui, asinya akan banyak banget. Ternyata saya mental sama sekali, sempat bengkak, baru saya tahu ternyata apa? Ilmu laktasi saya, ilmu menyusui saya sangat dangkal sekali. Jadi kalau kita mau mempersiapkan suatu proses menyusui atau suatu proses menyusui kembali, yang paling tinggi apa? Kita harus percaya diri. Apapun yang terjadi pasti bisa, ya. Karena apa? Itu udah berarti kita sudah menyusun atau menyisipkan suatu pesan yang maha baik di alam bawah sadar kita. Bahwa saya percaya diri, ASI saya akan ada. Karena apa? Begitu kita bilang, saya percaya diri, ASI saya akan ada. Ini semua malaikat-malaikat atau semua alam yang ada di sekitar kita akan mengamini. Ya. Satu, percaya diri. Kemudian komitmen. Apapun yang terjadi, saya akan memberikan yang terbaik untuk anak saya. Nah ini yang terus 1 kali coba, 2 kali coba, dia mundur. Kita untuk belajar naik sepeda juga harus kadang-kadang ada yang nabrak pohon dulu, masuk ke selokan dulu, baru kemudian bisa ngebut. Ya. Terus satu lagi, kita harus punya istirahat yang cukup dan gizi yang baik. Ya, bukan berarti harus makan ini, nanti asinya banyak. Seorang ibu dengan istirahat yang cukup, gizi yang baik, berarti dia mempunyai kesiapan mental untuk memberikan asinya atau siap mental untuk apa? Mengejar asinya yang mungkin produksinya sudah turun. Terus lebih banyak waktu bersama bayi. Sekarang banyak sekali iklan-iklan atau orang menjual botol yang katanya ini mirip sekali dengan payudara. Jadi kalau ibu memberikan ASI yang diperah bersama si botol ini, si bayi tidak akan merasa dia menyusu dengan botol. Saya kadang-kadang bertanya, ibu-ibu mau apa payudaranya disamakan dengan botol yang harganya lumayan itu, walaupun kalau kita pencet-pencet dia lembut, tetap juga si bayi akan dilatih untuk menggunakan botol. Nah ini yang akhirnya pada waktu si bayi menyusu langsung pada ibunya, dia mulai, nah ini kok beda, si bayinya mulai bingung. Satu kali si bayi itu menolak si ibu, ibunya langsung down atau sedih dan mulai berpikir, ASI saya pasti tidak ada, ASI saya pasti tidak baik. Ah udahlah, saya pakai formula aja, ya. Kayaknya si anak si itu badannya gemuk. Si ibu itu paling sangat sensitif dengan atau terobsesi sekali bayinya supaya gemuk. Kan apa? Gemuk dipuji itu ada dalam suatu kondisi yang kita bilang fasenya surga.
dipuji. Tapi begitu dia udah mulai masuk 3 tahun, 4 tahun, kita lihat udah kegemukan, si ibunya juga udah mulai ketakutan. Terus satu lagi apa? Berlatih memposisikan bayi kembali ke payudara. Karena kalau seorang bayi yang sudah mulai menolak ibunya, kadang-kadang kita posisikan kepada si ibu, si bayinya akan menolak. Nah, ini seperti bayi itu, kalau saya suka menyamakan begini. Si bayi kita latih untuk mempunyai idaman yang lain, yaitu si botol itu. Nah, sekarang setelah si bayi itu jatuh cinta dengan si botol, kita sedang berusaha untuk menarik cintanya pada kita. Itu kan memerlukan waktu, ya. Harus kita bujuk-bujuk, tiap hari kita gendong, dekatkan pada payudara, sehingga lama-lama si bayi akan kembali, akan mengingat kembali. Oh, ada suatu masa di mana inilah cinta saya, ya. Terus yang satu lagi yang diperlukan apa? Bantuan dokter yang juga mengerti konselor menyusui atau konselor menyusui yang memang sudah dilatih untuk bagaimana membantu seorang ibu untuk dapat relaksasi kembali. Karena kadang-kadang ilmu di internet sudah cukup, tapi pada waktu dia ibu itu membaca atau mencari ilmu sendiri, bimbingan seorang konselor itu ternyata sangat memegang peranan yang sangat penting. Terus caranya gimana? Membiarkan bayi menyusu sesering mungkin pada payudara, walaupun awalnya dia menolak, tidak apa-apa. Ibu-ibu sering suka ini, suka dia depresi karena apa? ASI saya ini udah kosong loh dok, ASI saya ini udah kering, jadi si bayinya suka menolak. Sehingga kadang-kadang begini, kalau kita mengerti bahasa bayi, kadang-kadang si bayi itu menangis, jangan-jangan dia menangisi ibunya gitu. Ibu, bunda, saya menangis itu karena apa? Kok bunda itu tidak mencari ilmu mengenai laktasi? Jadi saya ini sebenarnya menangis bukan karena ASI di payudara bunda itu sedikit. Tapi coba tolong bunda sedikit lebih berusaha lagi, lebih sedikit memaksa diri lagi untuk berusaha, supaya apa? Supaya saya bisa kembali menyusu pada ibu-ibu. Karena kadang-kadang kita berpikir begini, jangan-jangan seorang ibu cepat memutuskan menggunakan susu yang lain selain susu ASI. Karena apa? Si ibu terlalu cepat putus asa atau selalu cepat mengambil kesimpulan bahwa saya tidak bisa. Coba kembali, coba satu kali lagi. Terus kadang-kadang pada waktu kita mencoba relaktasi, pada waktu produksi ASI si ibu itu sudah mulai turun, memang kita masih menggunakan suplementer atau biasa susu formula untuk membantu si ibu atau si bayi untuk dapat mengeluarkan kembali ASI ibu yang sudah turun. Tetapi kita tidak menggunakan DOT, kita menggunakan alat-alat bantu yang lain, bisa cangkir, bisa pipet, bisa sendok, bahkan jari si ibu untuk mulai melatih si anak kembali mengenal ASI, mengenal payudaranya, ya. Atau sekarang saya sebenarnya punya foto pasien-pasien saya. Biasanya saya selalu menggunakan selang NGT. Yang satu saya masukkan ke asipnya atau formula, yang satu saya masukkan ke bisa menggunakan selotip yang ditempel di payudara ibu, tapi biasanya saya sering melakukan setelah si bayi itu menghisap sekali 2 kali, saya akan menyelipkannya sedikit sekitar 1 cm di samping bibir si ibu, ya. Jadi kemudian pada waktu si bayi itu menghisap payudara ibu yang ASI-nya sudah turun, akan ada bantuan cairan lain yaitu si formula atau asip yang akan masuk, sehingga si bayi akan merasa, wah saya menghisap payudara ibu, ini ASI-nya ada lagi, dia akan semangat. Yang kita cari apa? Bonding si ibu percaya diri, dan hisapan pada payudara ibu yang akan menyebabkan apa? Hormon prolaktin, hormon oksitosin akan keluar kembali. Kadang-kadang, nah itu prinsip tersebut yang kita gunakan kalau seorang ibu adopsi yang akan kita program untuk mengeluarkan ASI-nya. Jadi pengeluaran ASI itu sebenarnya tidak ada berhubungan dengan dia harus hamil dulu. Tidak hamil pun sekarang banyak yang bisa kita keluarkan untuk relaksasi. Apalagi dulu pernah keluar dan ini adalah anak yang dikandung sendiri. Nah, satu lagi, dalam waktu merelaksasi, kadang-kadang kita berhubungan. Seberapa lama sih si anak itu atau ASI-nya tidak kita berikan?
Semakin pendek jarak si anak tidak mendapat ASI langsung dari ibunya, maka waktu untuk relaksasinya juga semakin pendek. Tapi kalau semakin lama, maka kita juga memerlukan waktu yang semakin lama untuk relaksasi. Tapi yang paling penting kita pikirkan apa? Bukan berarti tidak bisa. Jadi lamanya relaksasi berhubungan dengan berapa lama bayi itu berhenti menyusui. Semakin mudah, semakin mudah bayi di bawah 3 bulan, semakin gampang. Apalagi baru 1 minggu atau baru 1 hari. Tapi ibu-ibu karena sering membaca bingung puting, jadi baru 1 hari, bayinya menolak untuk menyusui, si ibunya udah depresi. Wah, ini bingung puting, Dok. Ya. Terus kalau si bayinya baru berhenti menyusui juga lebih gampang kita untuk menginduksinya untuk mulai menyusui. Karena yang paling penting apa? Jangan berputus asa. Selalulah berpikiran positif. Nah, yang penting juga adalah monitor kenaikan berat badan. Jadi begini, sering banyak orang-orang mengatakan, ini si bayinya kuning nih, karena dokternya kekeh atau ibunya kekeh untuk memberikan ASI saja. Selalu ASI disalahkan. Padahal pada waktu proses seperti ini, monitor terhadap tumbuh kembang si anak itu sangat kuat. Dia harus naik berat badannya bagus. Taunya dari mana? IDAI mengeluarkan suatu program yang namanya Primaku, yang kita bisa masukkan data, kita tahu, oh selama bayi ini relaksasi atau selama bayi ini ASI, berat badannya tidak ada masalah. Walaupun orang bilang, aduh bayimu kecil, tapi kita tahu, bayi ini berada pada berat badan atau berat badan terhadap tinggi badan di posisi normal. Oke saja, kecuali kalau kita sudah melakukan relaksasi, kita sudah mulai melakukan program, ini si bayi berat badannya tidak mengalami perubahan, itu yang kita sebut dengan hati-hati, red flag. Kita harus mendapat bantuan atau lebih konsentrasi untuk hal tersebut. Ya, nah waktu bervariasi, ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, semakin kuat motivasi seorang ibu, semakin cepat bayi itu bisa disusukan kembali. Jadi semakin cepat keberhasilan. Semua mengatakan bahwa motivasi, komitmen itu yang utama. Ya. Nah, sekarang sudah bilang kenyataan dan harapan. Biasanya seorang ibu-ibu kalau kita sudah mulai memprogram dia relaksasi, konsentrasinya di mana? Konsentrasinya tuh di volume. Sama seperti baru lahir, ASInya baru keluar seperti tetes-tetes embun, si ibunya memompa dengan menggunakan pompa dengan botol 100. Jadi dia stres, berlinang air mata, si ASI semakin turun. Kemudian si ibu kadang-kadang suka menunggu payudaranya bengkak. Setelah bengkak, nyerinya minta ampun. Nyeri akan menyebabkan apa? Semua hormon-hormon penghasil ASI atau semua hormon yang menyebabkan mengalirnya ASI dengan bagus akan turun juga. Jadi hindari pikiran negatif, ya. Karena apa? Memberikan ASI berapapun jumlahnya lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, nikmati saja kedekatan fisik, batin, kehangatan perasaan pada waktu proses yang kata Mbak Nia tadi, breastfeeding, eksklusif breastfeeding, fokus saja pada perasaan negatif tersebut. Pada waktu kita menyusui, coba rasakan, tatap mata si bayi, pegang jarinya. Kita udah tidak usah pikirkan lagi volume. Karena apa? Volume akan mengikuti perasaan tersebut. Tapi yang terjadi apa? Pada waktu memompa, aduh baru dapat 10, aduh baru dapat 20. Segala macam perasaan positif atau kehangatan pada waktu kita memeluk si bayi hilang. Karena apa? Konsentrasinya di volume tersebut. Kita lupa mengenai apa? Ada suatu hubungan yang tadi, kalimat terakhir yang bagus, hubungan cinta antara seorang ibu dengan bayinya. Iya. Satu kali selamat. Kadang-kadang pada situasi COVID, pandemi COVID-19 ini, di rumah sakit saya itu sekarang banyak sekali ibu-ibu yang melahirkan dengan dia konfirmasi. Untuk masuk ke sana, untuk ke ruangan isolasi itu kita harus menggunakan APD yang harganya mahal sekali. Karena memang APD yang kita gunakan, APD yang harus sangat standar. Jadi paling saya dan tim-tim perinatologi dari rumah sakit saya hanya bisa memandu si ibu itu dengan menggunakan handphone untuk memotivasi si ibu agar tetap positif dan memerah. Supaya apa? Pada waktu dia keluar dari ruangan, dia masih bisa menyusui bayinya. Satu lagi kadang-kadang kita pikirkan, seorang wanita diberi rezeki mempunyai anak, diberi rezeki
makanan terbaik, itu sebenarnya merupakan suatu skenario maha sempurna yang diberikan oleh Allah. Kenapa kita tega suatu skenario yang sedemikian sempurna itu kita rusak? Coba pikirkan kembali ibu-ibu dan sampaikan ke ibu-ibu yang lain. Pikirkan tersebut. Suatu kesempurnaan, kenapa kita harus rusak menjadi suatu ketidaksempurnaan? Menyusui, melahirkan itu kalau saya bilang seperti sprint, kita melari jarak pendek. Tapi menyusui itu adalah maraton. Ya, coba tatap mata bayinya, komitmen di dalam hati, saya akan memberikan yang terbaik untuk bayi saya. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Nevita, luar biasa. Jadi memang ya ASI itu maha sempurna ya, dari Allah ya datangnya ya Dok ya. Luar biasa nih tadi banyak cerita juga tentang proses untuk menyusui kembali ya. Kemudian tadi juga Dokter Nevita cerita ada beberapa pasien yang terkonfirmasi positif, kemudian tetap di-support ya Dok ya untuk nantinya supaya ketika keluar dari ruang isolasi bisa kembali untuk menyusui bayinya. Oke, baik demikian. Dengan demikian, nah saya Hikmah yang memandu acara hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Adiatma. Nuhun Pak, mudah-mudahan lancar semua ya Pak ya, ntar ya proses. Amin. Terima kasih, Bu. Kemudian matur nuwun Dokter Nevita, Mbak Nia Umar, makasih banyak Mbak Nia. Sama-sama. Iya, atas waktunya dan berkenan untuk bergabung sharing di sini. Dokter Nevita, selamat bertugas kembali, sehat-sehat ya Dok di sana ya. Dan teman-teman semuanya sehat-sehat juga ya. Mbak ini baru kelihatan ini tadi apa-apa ada tadi ada. Kerjain yang lain soalnya, sorry. Iya. Baik, oke. Terima kasih semua. Terima kasih juga untuk House Share yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih juga untuk Mbak Win, Mbak Ini, dan semuanya untuk teman-teman yang sudah hadir pada diskusi hari ini. Oh iya, saya lupa mau share untuk kegiatan yang kegiatan kita dari House of Share untuk minggu depan. Ya, nah ini dia. Nah, buat teman-teman nih, buat ibu-ibu atau bapak-bapak dan teman-teman tenaga kesehatan mungkin yang bingung tentang hitung-hitungan zakat, di sini kita akan diskusi tentang serba-serbi zakat. Hari Senin 18 Mei 2020 jam 1 sampai jam 3 sore bersama Ustadz Haji Ahmad Fauzi Kosim. Beliau adalah Sekretaris Dewan Pengawas dari Dompet Duafa. Silahkan bisa ikut via Zoom dengan link registrasi yang ada di bawah sini. Dan teman-teman juga nanti bisa lihat di YouTube serta materinya insya Allah kami akan segera emailkan ke email yang sudah ada di chat yang masuk. Baik, saya pamit. Jadi kalau ada pertanyaan buat yang zakat bisa dikirim pertanyaan ke House of Share. Nanti juga kalau ada sesuatu yang khusus sekali terkait zakat yang ingin ditanyakan nanti bisa dikirim dulu pertanyaan ke House of Share. Jadi nanti lebih fokus ke pertanyaan tersebut. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, jadi berarti dari sekarang udah bisa langsung kirim pertanyaan berarti ya Mbak ini ya. Ya, khusus untuk kita. Untuk zakat ini. Oke, baik. Terima kasih. Saya pamit undur kalau gitu untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Selamat menunggu waktu berbuka. Mungkin yang belum masak, silakan masak dan mau nyiapin takjil. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semuanya. Sehat-sehat semuanya.